GBKP Runggun Bekasi dan juga Pertua GBKP Runggun Bekasi. Dan saat ini kami mempersilahkan Abang Pertua kami untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bang. Ya, terima kasih turang kami, soalnya Brutarigan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan kumpulkan kami. Ya Tuhan, di tengah banyak pilihan bagi kami untuk beraktivitas di weekend ini, tapi saat ini kami memilih untuk hadir, walaupun secara virtual, menunjukkan satu komitmen kami untuk bersama-sama mau terus diajar. Bagaimana menjadi pengurus yang baik, pelayan yang baik, jemaat yang baik, terus diperlengkapi, semakin mengenal Tuhan hari ke hari. Engkau tahu Tuhan, di dalam komunitaslah Tuhan memberikan pertumbuhan. Karena itu tolong kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mau dibentuk oleh Tuhan di dalam komunitas. Di dalam kesendirian, kami sebenarnya sedang membunuh kerohanian kami. Menjauh dari persekutuan, sebenarnya kami sedang mematikan kerohanian kami. Karena itu, kalau saat ini, di antara jemaat yang hadir, ada yang mungkin merasa stagnan dalam pertumbuhannya, atau mungkin sedang menjauh dari Tuhan, panggil mereka kembali Tuhan. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah hati orang. Karena itu bekerjalah di antara kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Kiranya Tuhan yang memberkati jam pemberitaan firman dan diskusi ini. Kita puji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya. Suara terdengar jelas ya? Terdengar. Terdengar ya. Shalom menjuah-juah. Salam kenal ya. Tadi udah dikenalkan sama turang kami Sonya Brutarigan. Agak sulit dia ya mengenalkan ini masih pertua atau enggak ya, memang agak sulit juga dijelaskan ya. Jadi 2025 tahun lalu ya, selagi masih pertua kami juga pengurus klasis ya sebagai seksi litbang klasis Bekasi dan Pasar. Tapi Tuhan pindahkan ke Kalimantan ya untuk mimpin satu kantor pajak kecil di sini di kampung-kampung ya di Paringin. Makanya nanti tolong doakan supaya internet dan listrik nggak mati ya. Sini sering mati. Semoga lancar. Dan sejak itu ya saya memutuskan untuk mengundurkan diri ya jadi pertua. Dan pertama kali katanya sejarah di Runggun Bekasi ada pertua yang mengundurkan diri. Bukan karena kasus ya. Jadi secara sadar saya mengundurkan diri karena itu lama sekali dibahas. Ya, dan sampai sekarang saya belum menerima surat yang menyatakan saya berhenti jadi pertua ya. Tapi pengunduran diri saya diterima di SMR ya, pengunduran di sermon dibahas berkali-kali dan akhirnya diterima. Memang ada yang menanyakan kenapa nggak gabung di Runggun Banjarmasin ya. Kami masih 4 jam dari Banjarmasin. Ya, jadi kalau di sana gereja jam 10, kami Wita ya, Wita, beda sejam kita sama WIB. Kalau gereja sana jam 10 ya, nggak mungkin tiap minggu jam 6 berangkat dari sini, kemudian sampai selesai jam 12, jam 4 sore kamu udah ke sini lagi tiap minggu, hampir nggak mungkin untuk itu. Sehingga memang nggak mungkin lagi daripada ya cuman mempertahankan gelar pertua tapi nggak ada kerjanya, maka hasil doa juga waktu itu kami memutuskan untuk mengundurkan diri. Sekarang kami di sini membantu pos pelayanan PI ya, kebaktiannya di rumah-rumah. Tapi itu GKI, Gereja Kalimantan Evangelis. Jadi kami ada 17 kakak di sini di rumah-rumah. Nah, sekarang itu pelayanan kami di sini ya. Sambil terus mengerjakan menjadi pembicara online sekarang ya. Maka makasih sudah ngundang. Tapi kupikir juga, jangan-jangan gara-gara terlalu sering aku jadi pembicara klasis Jakarta Kalimantan ini, jadi tuan pindahan pula Kalimantan, ya kan? Semoga cepat balik ya ke Jakartanya aja ya. Kalimantannya biarlah orang-orang yang di Kalimantan ini ya. Oke, tadi Sonya udah bilang juga ya, bagi yang memungkinkan ya silakan nyalakan kamera ya. Itu juga untuk menunjukkan kita serius mengikuti pembinaan ini, bukan sambil ya, sambil nyuci, sambil di jalan, sambil yang lain-lain. Tapi kita serius mengikutinya, menyisihkan waktu. Mau berbusa-busa kita ngomong KTB, tanpa ada komitmen dan menyisihkan waktu rutin untuk melakukannya, sia-sia gitu. Hanya teori yang bertambah. Kalau ya selama ini aku lihat masalah inti tidak jalannya KTB di permata-permata,
Tidak ada orang yang serius mengisikan waktu, hati, perhatiannya, semua sambil. Kalau sempat, kalau ingat, kalau dapat. Apa yang mau kita harapkan dari orang-orang begitu? Ya. Tidak ada sekalipun 10 tahun belakangan ini aku melayani di Permata secara khusus, tidak ada satu kali pun PA Permata yang tepat waktu. Pasti terlambat. Karena orang tarajan, apalagi acara klasis ya. Kami kan rungkun jauh ya, karena tahu kau rungkunmu jauh, berangkat lebih pagi kan gitu kan ya. Virtual pun terlambat, jadi apalagi alasannya? Nggak ada waktunya di jalan. Jadi memang keseriusan. Kalau kau ada penerbangan ke Singapura jam 5 pagi, nggak tidur pun kau berani. Jam 2 pagi kau berangkat dari rumah supaya jam 3 sampai bandara, masih ada waktumu 2 jam lagi supaya nggak terlambat. Jadi masalahnya bukan karena punya waktu atau enggak, kau menganggap ini penting atau enggak. Dan kita akan belajar bahwa KTB atau pemuridan bukan salah satu program, tapi justru satu-satunya yang harus dilakukan oleh Permata, yaitu pemuridan. Apapun bentuk programnya, tapi satu-satunya yang dilakukan itu adalah dalam rangka pemuridan, menghasilkan murid. Itulah yang diangkat sama pengurus hari ini, temanya The Art of Discipleship, ya, seni pemuridan. Ya, aku yakin ini diambil dari bukunya ya, Leroy Eims, The Lost Art of Disciple Making. Diterjemahkan Pemuridan, Seni yang Hilang. Ini buku yang menjadi acuan banyak sekali gerakan-gerakan pemuridan. Diterbitkan tahun 78, sudah dicetak jutaan kali di berbagai negara, diterjemahkan ke ratusan bahasa termasuk Indonesia. Dan mungkin sekarang udah susah nyari bukunya, saking jadulnya. Tapi makin banyak versi e-booknya. Ya, jadi silahkan download. Di situ aku kasih beberapa link karena ada banyak link yang menyediakan e-booknya ya, legal, bukan bajakan. English versionnya yaitu lembaga misi yang menerbitkan. Kemudian versi Indonesia ada Lembaga Sabda, walaupun dia tidak bisa di-download ya. Jadi kita hanya baca online yang versi misi Sabda. Dulu bisa, tapi mungkin karena masalah etika ya atau yang lain, pertimbangan lain, mereka matikan downloadnya. Jadi silakan dibaca online di situ. Suatu buku yang bagus diterbitkan ya, ditulis oleh Leroy Eims tadi. Dia ini salah satu pendiri Navigator ya. Jadi kalau teman-teman yang berada di pelayanan mahasiswa, kita tahu ada 3 lembaga terbesar di dunia gerakan mahasiswa. Yang pertama InterVarsity atau di Indonesia namanya Perkantas, Persatuan Kristen Antar Universitas. Di situ kami melayani. Yang kedua Kampus Crusader ya, di Indonesia namanya LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan yang ketiga Navigator. Ya, di sinilah Leroy Eims ini ya. Di Indonesia juga namanya Navigator. Nah, dia baru meninggal 2004 ya. Enggak baru berarti. 2004 ya. Dia meninggal. Buku ini terbit tahun 78, tapi warisannya buku ini ya. Salah satu ini aku kutip dari IG-nya, Instagram-nya Pak Johan Setiawan ya. Beliau dosen pemuridan di STT Bandung. Dan saya juga banyak mengutip materi dari Pak Johan ya. Dia bilang begini ya, dia kutip kata pengantar dari Leroy Eims di bukunya, "It takes the faith to see people as God expects them to be and wants them to become. And it takes some knowledge to help get them there." Jadi dibutuhkan iman, mata iman untuk melihat, tiap melihat orang, pikirkan, Tuhan mau apa ya di diri orang ini? Jadi kalau kita bicara tentang statistik, pertumbuhan, kawan-kawan, itu bukan angka, ya, itu orang. Lihatlah, Tuhan bisa mengerjakan apa di balik hidup orang ini. Sehingga Tuhan percayakan dia di dalam komunitas kita, di Permata. Dan para pemimpin KTB, pemimpin kelompok kecil, harusnya punya pengetahuan tentang itu untuk menolong mereka ke sana. Ya, ini yang Leroy Eims bilang, ini yang hilang di gereja-gereja sekarang. Persekutuan tetap ada, rame-rame tetap ada, dana tetap ada, program tetap ada, tapi berapa orang yang fokus menghasilkan murid? Murid itu. Makanya tadi pertama kali aku buka tentang keseriusanmu, komitmen, dan segala sesuatunya, memang itu inti masalahnya semua. Program asal jalan, asal jadi, evaluasinya cuma apa? Terlaksana, tidak terlaksana, supaya nggak ditanya ini sidang runggun, ya kan? Terlaksana, hadir berapa, tapi berapa murid yang kita hasilkan? Ini masalah kualitas. Karena itu,
sebelum bicara KDB, kita penting membicarakan satu kata utama ini, murid. Kenapa murid, bukan Kristen? Apa bedanya? Ya, kata Kristen sendiri itu baru muncul sekitar tahun 40-an. Kita kan baru muncul pertama kali nemu kata Kristen di Alkitab di Kisah 11, ya kan? Ketika jemaat mula-mula di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Dan istilah Kristen bukan dari Yesus, justru dari orang yang tidak mengenal Yesus. Melihat sekumpulan orang ini kok agak-agak beda hidupnya ya. Orang ini kok kayak si Kristus itu ya. Pengikutnya ini, Kristennya ini, Kristen. Kita biasa gitu kan, menjuluki pengikut-pengikut dengan julukannya. Pengikut Gus Dur misalnya ya. Disebutannya Gus Durian. Nah, mungkin beda pengikut Kristus, Kristian, Kristos, peniru-peniru Kristus. Jadi kata Kristen itu cuma muncul 3 kali dalam bahasa aslinya. Ya, 2 kali Kisah Rasul, 1 kali 1 Petrus. Di terjemahan baru mungkin beda sedikit terjemahannya, ada 6 kali muncul. Jadi hanya sedikit. Dan sesungguhnya aku penasaran ya, bagaimana cara jemaat hidup, cara hidup jemaat mula-mula, sehingga orang-orang sekitarnya bisa ngasih julukan, kau hidupmu Kristus sekali ya. Orang hidupnya Kristus sekali ya. Kayak apa sih gaya hidup orang ini sampai dikasih nama Kristen? Ya. Tapi Kisah 2 tentang jemaat mula-mula kan ngasih clue. Ya. Mereka makin disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang yang percaya. Jadi kita lihat nanti 4 aspeknya. Kasihnya, itu lagu kita tadi ya. Kasihnya bagus, pengajarannya bagus, kualitas hidupnya bagus, kesaksian hidupnya bagus, sehingga tidak mungkin tidak kelihatan oleh sekitarnya dengan cara hidup yang berbeda ini. Sehingga dikasih nama dia, Kristen. Ya. Nah, sayangnya gitu ya, setelah muncul kata Kristen ini sebagai identitas pengikut Kristus, malah mendowngrade arti Kristen itu sendiri. Ya, aduh, sayang kali rasanya. Sekarang ketika Kristen menjadi agama, gitu ya, siapapun yang asal lahir dari keluarga Kristen disebut namanya Kristen. Padahal nggak jelas gimana keimanannya, pengetahuannya, pertumbuhannya. Yang penting Kristen. Makanya kan orang sering membagi Kristen itu ada 3 jenis. Kristen KTP gitu. Di KTP-nya doang Kristen. Kemudian dibuat lagi panjangnya KTP, Kristen tanpa pertobatan. Pokoknya asal Kristen aja lah, mau jelas nggak jelas hidupnya, Kristen dia. Ada lagi petobat baru ya, jadi Kristen anak-anak. Jadi ya baru kenal setengah, jatuh bangun. Tapi yang ketiga adalah Kristen yang dewasa. Dia kenal Tuhannya, kesaksian hidupnya bagus, pelayanannya bagus. Nah, ini yang Kristen yang sejati. Nah, Kristen yang sejati inilah yang kita sebut balik lagi sebutannya sebagai murid. Ya, untuk membedakan. Apa sebutan orang Kristen sebelum muncul kata Kristen? Murid. Ya, rasul itu pun 12 orang itu sebelum mereka jadi rasul, siapa mereka? Murid. Karena itu mari balik ke esensi murid itu. Kita pengikut Kristus, peniru Kristus, menadali sang guru. Sehingga di dalam gerakan-gerakan pembinaan gereja, khususnya apalagi kaum muda, sering disebut dengan gerakan pemuridan. Bentuk orang jadi murid, bina orang jadi murid, supaya jelas. Ya, bukan hanya Kristen, ya kami udah Kristen, untuk apa lagi dibuat Kristen? Kau sudah kualitas murid belum? Nah, ya untuk mengembalikan lagi esensi kualitas murid Kristus. Kata murid, lihat ya. Bandingkan kata Kristen yang muncul 3 kali cuman di Alkitab, murid di Injil Matius 73 kali, Markus 66 kali, 46 kali, Lukas 37 kali, 78 kali Yohanes, 28 kali secara rasul. Ya kalau kita PA tentu ya salah satu ketentuan, salah satu clue dalam PA itu adalah begitu kata itu sering kali diulang muncul dalam suatu bagian, maka itu hal yang terpenting. Ya. Berapa kalinya ini mungkin bisa berbeda di beberapa versi terjemahan baru misalnya. Tapi ini dipakai kata aslinya atau bahasa Inggrisnya cari disciple, murid, atau bahasa Yunaninya matetes. Muncul itu ya. Totalnya ratusan kali muncul hanya dalam 5 kitab. Ini menunjukkan pentingnya pemuridan. Dari mana lagi kita melihat pentingnya pemuridan? Kita lihat kalimat terakhir Tuhan Yesus
dalam amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus nggak pernah bilang loh ini amanat agung, ya, the Great Commission. Dia nggak pernah bilang, murid-muridku, ini amanat agungku. Tapi kenapa ini dijadikan amanat agung? Karena dalam perjalanan gereja, dalam teladan Kristus dan rasul-rasul, semua yang gereja lakukan cuma satu, menghasilkan murid. Maka itu, ya, kau kalau tahu hidupmu hari ini terakhir di dunia ini, suruh pesan terakhir, ditanya, ya, Evan, apa pesan terakhirmu? Besok udah nggak ada kau di dunia ini. Ya, apapun itu jawabanmu, aku yakinkan satu hal, apa? Itu pasti yang terpenting. Makanya itu menjadi pesan terakhirmu. Nah, Yesus, apa pesan terakhirnya? Amanat agungnya di dunia sebelum dia pergi dari meninggalkan dunia. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah, ketahuilah, ya. Ada berapa perintah di situ? Indonesia kan jelas ya, kalau perintah itulah, ya. Pergilah, jadikanlah. Dalam bahasa aslinya, sebenarnya ini single command. Hanya satu yang bentuk imperatif, kata perintah. Yaitu, muridkanlah. Nah, lebih tepat begitu terjemahannya. Jadi selebihnya kata kerja. Baik itu present maupun continuous. Selagi engkau pergi, muridkanlah semua bangsa. Nah, lebih gitu tepat terjemahannya. Selagi as you go, selagi engkau pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis, mengajar, ya, dan pastikan engkau tahu ada penyertaan sampai dengan akhir zaman. Jadi ini single comment, ya. Pergilah, baptislah, ajarlah, itu dalam rangka memuridkan. Dan karena ini agung, yang terpenting ada satu quote, ya, yang sangat menarik dan terus kuingat dalam pemuridan. Dia bilang begini. HG Institute ini, ya, yang membuatnya. Your last command is our first concern. Ya, ulang ya. Your last command is our first concern. Perintah terakhirmu Tuhan harusnya menjadi prioritas pertama kami. Ya. Makanya kalau tidak mengerjakan pemuridan, kau bukan tidak sedang menjalankan program pengurus, bukan, tapi tidak sedang menjalankan perintah Tuhan Yesus. Karena pemuridan bukan program pengurus, tapi program Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Hanya singkat 3 tahun pelayanan publiknya. Dan apa yang Yesus lakukan dalam 3 tahun yang singkat itu? Memuridkan. Dia tidak fokus ke orang banyak, tapi dia fokus ke 12. Ya, karena ini bukan program yang dibuat-buat gereja, pengurus, kita meniru apa yang Tuhan kita lakukan. Karena itu kalau kau salah-salah mengerjakan pemuridan ini, bukan pengurus yang sedang kau hianati, ya, tapi kau sudah nggak serius menjalankan perintah utama dari Tuhan Yesus. Makanya ada satu buku, ya, dengan satir, judulnya kan The Great Omission, ya. Dari The Great Commission menjadi The Great Omission. Dari amanat agung menjadi pengabaian agung, ya. Malah perintah yang harusnya paling utama, tapi itu yang paling sering kita abaikan. Entar aja, kalau sempat, kalau ingat, kalau dapat, ya. Nah, bagaimana Permata mengerjakan ini? Pentingnya memahami visi. Tadi ingat, ya, muaranya adalah memuridkan. Satu komen, satu perintah. Muridkanlah, jadikanlah murid. Dengan pergi, baptis, ajar. Ini kan sering jadi misi, ya. Pergilah itu, baptislah itu penginjilan, kan gitu, ya. Baptislah penginjilan, ajarlah pembinaan. Pergilah itu pengutusan, pelipat gandaan, gitu, ya. P1 sampai P4, pelipat gandaan, pengutusan. Nah, jadi satu visi. Apapun yang kita lakukan, 4 bidang yang Permata punya, pembinaan, konsolidasi, partisipasi, keuangan, ingat, semua itu single vision, tujuannya satu.
kita sedang menghasilkan murid. Maka pertanyaan bukan siapa yang paling penting dari 4 seksi ini, 4 bidang ini. Tapi bagaimana dengan bidangku masing-masing, ku terjemahkan strategi programku ini untuk menghasilkan murid. Pembinaan dengan PA-nya, dengan pembinaannya, dengan kebaktian-kebaktiannya, dengan ibadah-ibadahnya, konsolidasi, partisipasi, dengan kesehatiannya, dengan kunjungannya, dengan doanya, dengan fellowship-nya, dengan ininya, keuangan, dengan pendukung pelayanan biar ini bisa jalan, biar ini bisa jalan. Demi tujuan kita cuma satu, menghasilkan murid. Karena itu pentingnya memahami visi dalam pelayanan. Untuk apa Permata ada? Terus tanyakan ini, untuk apa Permata ada? Dari situ turun untuk menghasilkan murid. Ya, aku sering bilang, apa visi Permata? Dulu waktu zaman ke Permata, itu ada visinya, ya, menghasilkan permata-permata yang menjadi garam dan terang, begitulah ya. Kemudian setelah melebur berapa tahun ini, visi Permata sama dengan visi GBKP, ya. Jadi menjadi Aron di Batam, menjadi kawan sekerja Allah dan seterusnya per 5 tahunan itu. Tapi apapun bahasanya, kita tahu untuk apa Permata hadir tadi ya, menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Dari Permata ini nanti menghasilkan mamre, moria, pertua, diaken yang berkualitas. Aku sering bilang itu ya, kalau kau mau lihat mana pertua diaken bagus, tengok waktu dia Permata. Sebaliknya, kalau kau lihat pertua diaken memble-memble pelayanannya, tengoklah Permata pun nggak ada. Ya, mamre diaken juga gitu. Mamre moria juga begitu. Kok bisa ya Mamre Moria ini menghasilkan anak-anak KKR yang bagus, di keluarganya bagus? Pasti ya. Di masa-masa pembinaan, makanya sering dibilang Permata itu ya, pemuda di gereja itu titik krusialnya gereja. Karena mereka the next leader di gereja. Nah, untuk visi itu baru kita turun apa yang kita kerjakan. Misi itu 4P tadi. Kita penginjilan, pembinaan, supaya ada orang berkelanjutan terus ini, pelipat gandaan, pengutusan. Strateginya diterjemahkan dalam program. Jadi jangan terbalik. Makanya sini ada air terjun ya. Visi, misi, strategi itu kan kayak air terjun. Air terjun itu dari atas ke bawah. Nggak ada air terjun terbalik. Dari bawah dia naik ke atas. Nggak ada. Tapi yang sering terjadi, Permata terbalik dia. Program dulu jalankannya. Tahun demi tahun, tahun demi tahun. Yuk, party. Ngapain kita party? Woi, party, ayo, apa program kita? Ini. Baru naik. Untuk apa kita lakukan ini ya? Terbalik, pikirkan dulu apa yang kita hasilkan. Ya, baru apa program untuk mendukung itu. Maka jangan mulai dari program, lalu bingung kita sedang ngapain. Padahal sebenarnya indikasi-indikasi ini beres atau enggak, itu terlihat dengan jelas. Misalnya, susah kami bang cari pengurus, itu kan indikasi. Bagiku ini bukan masalah, ini sebab. Ini bukan masalah atau sebab, bukan. Ini akibat. Masalahnya bukan susah cari pengurus, itu kan dipelipat gandaan kan ya, pengutusan, regenerasi. Masalahnya bukan di susah cari pengurus, tapi apa? Ada masalah utamanya, mundur lah. Ternyata pembinaan kita nggak beres, pemuridan kita nggak beres, pertobatannya nggak jelas. Ya gimana orang mau terpanggil jadi pengurus? Pelayanan jalan terus, dosa jalan terus. Apa yang mau kita harapkan dari orang-orang begini? Terpanggil dia, tiba-tiba buta matanya kayak Saulus dipanggil supaya dia jadi pengurus Permata. Mungkinlah masih ada entah di mana gitu. Tapi dari siklus ini kita lihat, masalahnya adalah bina dulu, perjelas dulu pertobatan orang ini. Maka tidak mungkin tidak, dia pasti tahu harus melayani Tuhannya. Bukan sekedar ikut-ikutan. Ya, jadi kesaksian hidup pengurus kurang baik, Bang. Pengurus pun nggak bisa diteladan. Nah, ini bagiku ini bukan masalah. Bagiku ini akibat. Masalahnya apa? Orang pembinaan yang nggak jelas, pertobatan yang nggak jelas, dia ajak-ajak terus jadi pengurus. Ya, padahal daya rusak teladan buruk hidup pengurus itu jauh lebih merusak daripada jemaat. Apalagi yang jarang datang. Ngerti maksudku ya? Ketua Permata Klasis misalnya. Pacaran, hamil di luar nikah. Bayangkan ya daya rusaknya ya. Orang, ketua Permata Klasis
Hamil luar nikah. Bayangkan betapa kesaksian buruk itu dampaknya luas. Tapi bayangkan ini terjadi ke orang yang PA pun tak pernah, ya. Itu hamil luar nikah, orang bilang, oh wajar lah, kulihat pun nggak pernah dia di gereja, nggak ada daya rusaknya, ya sikit-sikit aja lah. Tapi ya pengurus dengan kesaksian hidup yang buruk itu, daya rusaknya ya, hancur. Jumlah kehadiran kami stagnan, Bang. Nah, itu sekali lagi bukan masalahnya itu akibat. Cari sumber masalahnya. Kita nggak ngerti apa yang sedang kita kerjakan. Begitu ya. Jadi salahnya itu pasti mundur. Kegiatan makin banyak, energi habis, dana habis, waktu habis, hasilnya terus menerus kita kesusahan cari orang yang bagus. Ini kan jadi evaluasi. Di mana salahnya? Kenapa kita digerakkan program, bukan visi? Ya, tiap kali rapat pikirkan untuk apa kita lakukan ini. Tiap kali kalian melakukan kegiatan besar, kecil, dana banyak, dana sedikit, pikirkan untuk apa kita lakukan ini. Jadi jangan puas dengan kegiatan yang ramai-ramai. Ramai-ramai itu memang seringkali ya bisa menipu. Kita pikir kita berhasil, banyak yang datang. Padahal kuantitas belum tentu bicara kualitas, bahkan seringkali kebalikannya. Buktinya dari mana? Balik lagi ke indikator yang jelas kita lihat tadi. Retreat yang datang 100, 200. Pekan olahraga, lomba futsal, lomba badminton, ini sampai berantem-berantem, solid masing-masing, runggunnya datang ratusan. Begitu mau menjadi pengurus, ulamin aku, iya, nggak jelas berarti kau selama ini kan gitu. Rame-rame aja mau, begitu ambil bagian mundur semua. Apa yang sedang kita kerjakan? Nah itu yang terus ya kita tanyakan. Nah kita lihat apa karakteristik murid tadi, balik lagi pemuridan. Injil Matius kita lihat ya. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Aku bacakan. Kita semua baca ya dengan keras di tempat masing-masing. Enggak usah unmute tapi bacakan sampai orang luar kamar kita kedengaran. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ya. Apa perbedaan murid dengan Farisi? Apakah yang satu tahu, satu nggak tahu? Murid tahu, Farisi nggak tahu? Oh nggak, lihat kata-kata di ayat 3 itu ya. Turutilah dan lakukanlah. Ya, aku pikir Yesus tuh benci kali sama Farisi, sampai satu pun gak ada yang benar dari hidup orang Farisi. Ternyata ajaran mereka, kata Yesus, turuti tuh, betul itu yang mereka bilang itu. Turuti, lakukanlah yang mereka ajarkan. Tapi jangan lihat hidupnya. Nah, karena mereka ngajar aja, tahu aja tapi tidak melakukan. Akhirnya yang membedakan antara murid dan orang Farisi bukan knowing, tapi doing. Lihat di potongan Matius 23 ini, ada berapa kelompok yang sebenarnya selalu mengelilingi pelayanan Tuhan Yesus? Lihat ya, di ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak. Ini kelompok pertama. Dan kepada murid-muridnya, kelompok kedua. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kelompok ketiga. Kalau kita lihat 3 tahun pelayanan publik Tuhan Yesus, cuma 3 kelompok ini yang selalu ada di sekitar Yesus. Orang banyak, murid, Farisi. Orang banyak, murid, Farisi. Itu aja yang ada. Terus. Pertanyaannya, permata sedang menghasilkan yang mana? Orang banyak, lihat Yohanes 6 ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6. Oh, semua ikut. Minta sembuh, minta kenyang, minta 5.000 orang loh. Berapa populasi Galilea saat itu? Makanya orang bilang hampir seluruh populasi Galilea mungkin kumpul saat itu. 5.000 orang ngumpul di situ, laki-laki loh ya, bisa 15.000 tambah mama-mama sama anak-anak. 15.000, 20.000 orang kumpul saat itu. Tapi begitu Yesus bilang, kau ikut aku karena cari sembuh, cari kenyang. Kalau kau mau serius ikut aku, minum darahku, makan dagingku, ikut aku, menderita. Dan Yohanes 6 mencatat, mulai saat itu banyaklah orang yang mengikuti dia mengundurkan diri. Baca Yohanes 6 ini, salah satu pasal panjang ini. 70-an ayat ini. Dari 5.000 orang, dari 20.000 orang, sisa berapa? Yohanes 6 catat. 12.
Tinggallah Petrus dan kawan-kawannya, 12. Terus apa yang Yesus bilang? Silap tadi, silap, nggak jadi. Balik lagi, nggak. Apa Yesus bilang? Sorry, nggak gitu tadi maksudku, gitu. Malah dicatat di Yohanes 6, maka Yesus berkata kepada murid-murid yang tinggal itu, apakah kalian tidak pergi juga? Ditantang. Kalian nggak pergi juga sama kayak orang yang banyak itu? Teman-teman, jangan terlalu bangga dengan jumlah. Apa yang mau kita banggakan? Kalian lebih bangga mana? 10 kucing apa 3 macan? Ngeong-ngeong aja tiap hari berisik. Mending sedikit tapi kualitasnya jelas. Apakah Yesus tidak peduli dengan kuantitas? Oh, sangat peduli. Sekarang Kristen agama terbesar di dunia. Tapi Yesus tidak mulai dari mengejar kuantitas. Yesus mulai dari kualitas. Nanti kita lihat, ya. Jadi ada orang banyak. Orang banyak itu ciri-cirinya hanya ikut Yesus kalau cocok. Kalau sembuh, kalau kenyang, kalau terjawab doanya, kalau lagi ada maunya, ikut. Kalau enggak, tinggal pergi. Tinggal aja. Itu orang banyak. Yang kedua, ahli Taurat. Yang banyak tahu, tapi tidak pernah melakukan. Malah menolak. Tapi ada yang ketiga. Ada murid. Yang tidak hanya tahu, banyak tahunya, tapi juga melakukan. Dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, dari 3 kelompok ini, mana yang permata hasilkan? Ya, ada benarnya ya kalau pepatah yang bilang your life speaks louder than your words itu. Hidupmu bicara lebih keras daripada perkataanmu. Pengurus-pengurus bilang ke jemaatnya supaya kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kau pun tak baca Alkitab, kau pun tak berdoa. Terus kau harapkan jemaat bisa rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Teladan. Jemaat butuh teladan pengurus. Kita bilang jemaat untuk cinta Tuhan, benci dosa. Kau pun nggak benci dosamu, pengurus lebih parah, gitu kan ya? Jangan jadi calo, kawan-kawan. Kita harapkan jemaat sampai ke sana, kita di sini terus tinggal terus. Kebenaran, berita, pengajaran itu selalu punya 2 aspek. Subjektif dan objektif. Subjektif orangnya, objektif isi pesannya. Yang satu tidak sinkron, maka orang terganggu. Kita bilang, hidupmu harus benar, tapi yang ngomong hidupnya nggak beres. Kita bilang, ini ngaca kau, ya. Terganggu kita dengan kebenaran yang disampaikan. Kita bilang ikut Tuhan, hidup benar, tapi yang mengatakan hidupnya pun nggak ada kesaksiannya. Jadi subjektif, objektif, teladan, itu yang membedakan. Jadi evaluasi kita bukan berapa banyak orang, berapa ini, tapi terus, sudahkah kita menghasilkan murid? Ya, membedakannya. Ingat, Yesus tekankan ini, ajarlah mereka melakukan. Karena pembedaannya bukan lagi knowing, tapi doing. Sekali lagi, bukan keselamatan karena melakukan, ya, tapi melakukan itu kan kelihatan, buah. Hidupnya beres nggak? Maka di Matius 7 ayat 20-21 kan dia begitu. Dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ini keras sekali, ya. Apalagi kalau baca bagian lengkapnya di ayat 22, 23 itu ada keberatan loh, ya, dari orang-orang. Tuhan, bukankah selama kami hidup kami berbuat demi namamu, kami melayani, kami ini. Terus di ayat 23 Yesus bilang siapa? Siapa kau? Aku nggak kenal. Nyahlah kau pembuat kejahatan. Oh, itu kasar sekali. Kasar sekali. Kita bilang, Tuhan bukannya aku udah rajin PA. Tuhan bukannya aku udah rajin gereja. Tuhan bilang, kau siapa? Nggak kenal aku. Nyahlah kau pembuat kejahatan. Apa kesaksian hidup, ya, firman yang kita lakukan? Menarik ya untuk gambar ini. Ini kan ya gambar pertumbuhan kan sering begini ya. Pohon kalau itu umpama pertumbuhan berakar, bertumbuh, berbuah. 4 aspek kualitas hidup yang sedang kita bangunkan itu ya. Pertama, spiritualitasnya. Dia mengasihi Tuhan. Kemudian pengajarannya, dia mengenal Tuhan. Ini kan nggak tampak ke permukaan. Ini di bawah tanah. Dari mana aku tahu kita bilang Sonya ini takut akan Tuhan? Itu hatinya, pikirannya. Dari mana aku tahu Evan ini
pengenalan akan Tuhannya bagus. Itu tampak, itu di bawah, tidak tampak permukaan. Tapi yang nampak permukaan apa? Formasi, karakternya, buahnya. Melayani Tuhan dengan setia. Karakternya bagus. Kasihnya kelihatan, kesetiaannya kelihatan. Ya jadi eh, maksudku jangan satu sisi ini jadi penghiburan bagi kita ya yang kok belum kelihatan hasil pelayanan kita bertahun-tahun ya. Jangan-jangan Tuhan sedang bekerja untuk menguatkan akar. Ya, atau sebaliknya, evaluasi bagi kita yang sering kali mengevaluasi ya, asal jalan, asal jadi padahal tidak berakar. Nah, kesimpulan khotbah di bukit ini ditutup dengan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Oke? Yesus bilang, "Cuman ada dua jenis orang. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Dari mana kita tahu sebuah pohon bagus atau kuat atau enggak? Harus ada yang uji. Angin kencang misalnya, rubuh dia berarti nggak kuat akarnya. Begitu juga dengan rumah. Dari mana kita tahu pondasinya ini kuat atau enggak? Sama-sama berdiri kelihatan. Kalau nggak ada apa-apa, pengujinya sama-sama dari luar, dari atas tampak bagus. Begitu diuji dengan badai banjir, kelihatan yang satu ternyata kopong pasir, yang satu di atas batu. Yesus bilang cuma ada dua jenis orang. Yang satu yang melakukan firman, dan itu sama dengan bijaksana. Yang satu yang tidak melakukan, dan itu sama dengan bodoh. Ya, maka cuma ada dua jenis orang. Yesus bilang di khotbah di bukit, orang bijaksana atau orang bodoh. Mana yang kita hasilkan? Orang Farisi tadi tahu banyak, mendengarkan, mengajarkan, tapi tidak melakukan. Maka bodoh, sisi kiri. Murid, orang yang bijaksana, sisi kanan. Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya mengajarkan, bukan hanya tahu, tapi ikut melakukan. Hasilkanlah orang-orang permata yang di sisi kanan. Jangan orang-orang bodoh yang di sisi kiri. Kau tahu yang baik, tapi tidak kau lakukan. Nah, itu bodoh. Kau tahu tidak baik, tapi tidak dilakukan. Kau tahu yang tidak baik, tapi masih kau lakukan. Bodoh. Kau tahu merokok rusak, tapi masih kau lakukan. Bodoh. Bukan kok kasar kali Bang bilang bodoh. Bukan aku yang bilang, Alkitab. Kau tahu PA baik, KTB baik, tapi tidak kau lakukan. Bodoh. Hasilkanlah orang-orang bijaksana, wahai teman-teman permata. Bukan bodoh. Oke, sekarang praktisnya. Bagaimana permata menghasilkan murid? Ini tadi ya. Lakukanlah 4P ini. Penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, pengutusan. Injili orang bagus-bagus, kenal Tuhan dia. Lahir baru. Bina supaya dia bertumbuh. Jangan hanya jadi yang anak-anak. Bina dia, makin dewasa. Pelipat gandaan, saatnya sekarang kau melayani. Sekarang kau jadi pengurus, pengutusan. Nah, 4 hal ini itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pelayanan pribadi, kelompok kecil, dan kelompok besar. Mana yang paling bagus? Yang mana yang Yesus lakukan? Yesus melakukan ketiga-tiganya. Ya kan? Pelayanan pribadi dia lakukan kepada Nikodemus. Dia lakukan kepada perempuan Samaria. Pelayanan kelompok kecil, dia lakukan kepada 12 murid. Bahkan ada kelompok kecil yang lebih kecil lagi. Kepada 3 murid istimewa yang lebih sering diajak. Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Kelompok besar Yesus lakukan. Khotbah di bukit, 5.000 orang, 4.000 orang. Tapi ini semua punya kelemahan, punya kekuatan. Pelayanan pribadi misalnya ya. Dia punya kekuatan. Kekuatan apa? Personal. Kita perhatikan orang demi orang. Tapi kekurangannya apa? Kalau satu orang megang satu, berarti jumlah pengurus harus sama dengan jumlah jemaat. Jumlah pemimpin KTB harus sama dengan jumlah anak KTB. Karena 1 banding 1, 1 on 1. Yang kedua, ya,
Waktu, ya. Selain kebutuhan orang, kebutuhan waktu banyak, ya. Yang ketiga, pertumbuhan pribadi itu efektif di komunitas, bukan dalam kesendirian. Nanti dia gereja nggak ikut, PA nggak ikut. Kenapa? Kami udah kok berdua-dua ketemu, berdua-dua ketemu. Enggak, dia harus ingat Amsal bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, bahkan New Living Translation-nya pakai kata friend. Bagaimana menajamkan sahabat? Sahabat harus saling menajamkan sahabatnya. Itu ada di komunitas. Ya, kelompok besar, apa keuntungannya? Sekali khotbah kita bisa khotbah ke 3.000 orang. Tapi apa kelemahannya? Siapa yang memfollow up dan memperhatikan pertumbuhan 3.000 orang ini setelah pulang dari kebaktian? Nggak ada. Nggak mungkin satu orang memperhatikan 100 orang. Harus ada satu yang intens, hanya memperhatikan 3 orang. Hanya memperhatikan 5 orang. Itulah sisi unggul dari kelompok kecil. Pelayanan pribadinya ada, personalnya ada karena kelompoknya kecil. Perhatiannya ada karena kelompok kecil. Tapi pengajaran juga ada, intensif karena kelompoknya kecil. Pertumbuhan dalam komunitas juga ada karena kelompoknya kecil. Maka nggak heran kalau metode ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul. Rasul Paulus coba lihat, ke Timotius dia. Ke jemaat besar apa? Pakai surat, khotbah. Tapi dia fokus kepada Epafroditus, kepada Timotius, kepada orang-orang yang sering disebut-sebut namanya di akhir suratnya, tinggal di rumah itu, pelayanan kelompok kecil. Itu teladan yang dilakukan. Sejarah gereja membuktikan. Karena itu kita terus mengerjakannya sampai saat ini. Ya, ini lihat, PI bisa nggak dilakukan dengan kecil, pribadi besar? Bisa, banyak caranya. Pembinaan bisa pribadi, bisa kelompok kecil, bisa besar, ya PA-PA, KKR. Pelipat gandaan bisa pribadi, kelompok besar. Pengutusan bisa pribadi, kelompok besar. Tapi sisi keunggulan KK tadi, ya, dia adalah kombo dari pribadi, keunggulan pribadi dan keunggulan komunitas besar. Maka kakak yang kakak ya, kelompok kecil yang kualitas dan kontinu. Ini keunggulannya. Dan ini yang Yesus teladankan. Fokus Yesus di 3 tahun pelayanan publik, 12 murid. Amanat agung tadi bukan disampaikan kepada 5.000 orang, tapi kepada 11 orang. Hanya ke 11 orang. Maka cara pertama dan utama Yesus bukan bagaimana caranya supaya orang banyak kumpul. Makanya aku agak-agak kesal kalau Permata ini pertanyaan selalu gimana bang biar rame. Jangan ramenya dulu, perbaiki dulu apa yang perlu diperbaiki. Bagaimana menghasilkan orang yang hidupnya diubahkan, kemudian diikuti orang lain. Tuhan Yesus ingin menghasilkan pemimpin sebuah gerakan, bukan sekedar orang banyak yang sekedar ikut-ikutan. Pengikut terus, tapi kapan dia? Pemimpin supaya orang ikut dia ikut Yesus. Ya, Tuhan Yesus bukan tidak mengutamakan kuantitas, tapi caranya Yesus prioritaskan kualitas yang nanti akan berdampak pada kuantitas yang berkualitas. Strateginya, berhasilkan orang-orang berkualitas, baru nanti bermultiplikasi, pelipat gandaan. Teman-teman jangan remehkan dengan pelipat gandaan atau eksponensial ini. Ya, kita contohkan. Ada gereja, bayangkan ya, baguslah gereja ini. Tiap tahun penambahan anggotanya 100. Puji Tuhan itu ya. Tiap tahun nambah 100 orang. Oke? Sedangkan pelipat gandaan kelompok kecil, lihat, tahun pertama kita cuma bisa memuridkan 2 orang. Ya, kita cuma bisa memuridkan 2 orang. Tapi kita pegang betul-betul. Kita jamin kualitasnya betul-betul jadi orang Kristen yang bagus. Kita intensif. Kita lihat dia 2 orang ini. Oke? Maka tahun kedua, gereja itu akan jadi 200 dan kita 4 orang. Karena 2 anak tadi, tahun depannya memegang 2 anak lagi. Ya kan? Jadi kelompok kita yang tadinya 2 jadi 4. Tahun ketiga gereja jadi 300, kelompok tadi 4 orang masing-masing megang 2 anak aja. 8. Aduh, lambat kali bang pertumbuhannya. Setia pada kualitas.
2 banding 100 ya, 5%, cuma 4 banding 200, 8 banding 300. Tahun keempat 400 banding 16. Tahun kelima 500, kita cuma 32. Tahun keenam 600, kita cuma 64. Tahun ketujuh 700, kita 128. Tahun ke-8 gereja tadi 2800, kita 256. Tahun ke-9 gereja 900, kita mulai ngejar 512, baru setengahnya. Tapi tahun ke-10 sama. Gereja tadi 1000, kita 1024. Boleh sama-sama 1000. Tapi apa yang membedakan 1000 di kolom kedua dengan 1000 di kolom ketiga? 1000 di kolom kedua mungkin hanya secara kuantitas, yang rutin bertambah 100, tak karena anak lahir ataupun yang lain. Tapi 1000 di kolom yang ketiga, itu betul-betul dihasilkan 2 orang yang serius, 2 orang pegang lagi 2 orang serius, 2 orang pegang lagi 2 orang yang serius, sampai menghasilkan 1000 orang yang betul-betul serius. Aku tanya kalian, gimana cara kalian mengisi 1000 botol kosong? Ini kalau nanti kalian punya acara kebersamaan, gathering kelompok kecil gitu, perlu juga games ini ya. Isi dengan cepat 100 botol kosong. Gimana cara cepatnya? Apa kalian siram-siram ember gitu? Hah? Pelayanan kelompok besar, siram aja. Mana yang masuk airnya, mana yang masuk airnya? Enggak. Cara mengisi 1000 botol kosong adalah ambil botolnya satu-satu, isi. Ambil yang lain, isi. Itu yang kelompok kecil lakukan. Bandingkan dengan PA besar, PA kebaten-kebaten besar yang hanya siram. Siapa yang mengamati pertumbuhan sepulang dari situ? Tahun ke-11, gereja tadi cuma 1100. Pelipat gandaan 2048 orang yang berkualitas. Kalau kita teruskan ini sampai tahun ke-25, gereja tadi cuma 2500 jemaatnya. Pelipat gandaan sudah menyentuh angka 33 juta 555 ribu kurang satu angka, 432 orang. Jangan sepelekan kekuatan pelipat gandaan eksponensial kelompok kecil. Maka apa yang kita kerjakan? Mau instan, rame, atau fokus bina orang sedikit tapi berkualitas, tapi nanti hasilnya kuantitas juga yang juga terjamin kualitasnya. Jangan sepelekan. Maka ada buku namanya Small Group Big Impact, kelompok kecil tapi dampaknya besar. Dan dia bilang begini ya, your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone that you raise. Mungkin kontribusi terbesar kita bagi kerajaan Tuhan bukan sibuk sana sibuk sini mengerjakan ini itu, tapi berapa orang yang sudah kita bawa pada Tuhan. Jadi kalau pertanyaan bagi kita ya, di mana orangmu? Where is your man? Artinya, di mana orang-orang yang kepadanya kita mencurahkan hidup kita untuk menolong mereka berjalan bersama Kristus? Yang nanti dia juga akan menghasilkan orang lain, membawa orang lain yang juga berjalan dengan Kristus, yang juga nanti akan menghasilkan orang lain yang juga membawa orang lain kepada Kristus. Makanya satu pakar pemuridan itu dia bilang begini ya, aku tidak hanya sekedar menghasilkan pemimpin, tetapi aku sedang menghasilkan pemimpin yang akan memimpin para pemimpin-pemimpin yang akan memimpin para pemimpin-pemimpin. Dia tahu, ku didik satu anak ini, itu dampaknya bisa 8 generasi ke bawah. Aku bukan hanya sedang menghasilkan satu pemimpin, tapi dia nanti ini akan mimpin orang lain, yang akan mimpin orang lain, yang akan mimpin orang lain. Ya kalau dalam parenting namanya, when you teach your son, ya, remember that you are teaching your son's son. Ya. Ketika kita mengajar anak kita, ingat, kita sedang mengajar juga anaknya anak kita. Jadi fokus, ya. Permata selama ini bilang, kami nggak ada waktu, bang, uang kami terbatas. Kalau kau tahu nggak punya waktu, kalau kau tahu uangnya nggak banyak, justru kau akan makin sensitif, memilih-milih apa yang harus dikerjakan, menghasilkan kegiatan atau menghasilkan orang. Bahkan kalau permata umurnya cuma 1 hari, hari ini ada, besok dibubarkan, maka dalam 1 hari itu apa yang akan kau kerjakan? Masa tanding futsal? Masa main badminton? Masa hahaha? Hasilkan murid.
Ya, izinkan aku nambah 5 menit lagi boleh ya sebagai penutupan. Secara praktisnya, apa itu KTB jadinya 5W1H? Ya, konsepnya sudah aku jelaskan. KTB itu adalah bagian dari kelompok kecil pemuridan. Namanya bisa beda-beda di tiap gereja. Ada namanya small group untuk menunjukkan bentuknya yang kecil. Ada namanya cell group untuk menunjukkan multiplikasinya. Dari 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16. Ada yang menamakan KTB, kelompok tumbuh bersama, untuk menunjukkan dinamikanya. Numbuhnya bersama, jangan tinggalkan yang lain tidak bertumbuh. Bukan tumbuh sendiri-sendiri. Tapi ayo dek, ayo bang, ayo kak, ayo kawanku. Sama-sama kita bertumbuh. Ya, 4 sampai 5 orang. Kalau kurang dari situ rasanya kurang terjadi dinamikanya ya. 4 orang. Kalau 3 orang nggak datang 2, udah tinggal berdua-duaan kita di situ. Ya. Akhirnya cancel lagi, undur lagi. Tapi kalau 4 orang nggak datang 2, lanjut kita 3 orang. Ya. Kalau di atas 5 pun kebanyakan. Udah nggak kecil lagi. Kenapa? Karena kita memperjuangkan ini yang bawah ini, relasional, intensional, dan misional. Tanpa ini, kelompok kecil tadi bukan menjadi kelompok kecil pemuridan. Mungkin hanya kelompok besar, tapi jumlahnya kecil. Jadi, kelompok kecil KTB tidak otomatis sedang mengerjakan murid. Selama tidak ada 3 hal ini, esensi ini. Relasional, ada relasi yang kuat, menjadi sahabat, dan juga intensional, ada tujuan yang mau dicapai. Yesus pertama kali manggil murid, dia langsung bilang loh, ikut aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Awal pemanggilan. Kemudian pesan perpisahan, sekarang muridkan orang lain lagi. Jadi jelas, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul tanpa tujuan ya. Kadang orang ketawa-ketawa, kami KTB bang, kelompok tertawa bareng. Ya. Kami KTB bang, kelompok tanpa bahan. Kumpul aja kumpul, tapi pertumbuhan nggak ada. Harus ada intensional, harus ada evaluasi. Bukan hanya bicara saat teduh. Besok saat teduh, minggu depan ketemu evaluasi. Gimana saat teduhnya, Dek? Aduh, bolong bang. Berapa kali kau saat teduh seminggu ini? Nggak ada bang, bukan bolong itu, blong. Ya nggak ada kau kerjakan. Terus lanjut kita bab 3. Lah ini mau kursus bahan atau menghasilkan murid? Tujuan kita bukan mau menghabiskan bahan, tapi melihat pertumbuhan seseorang. Apakah akarnya kuat dan buahnya bagus? Itu tadi lihat. Ya. Jadi community is not just about being together, it's about doing life together. Ya habiskan waktumu bersama dengan anggota KTB-mu. Ini tumbuh bersama, sehingga pemimpin KTB pun tidak perlu minder. Aduh, aku banyak kurangnya, aku kurang ini. Makanya kita tumbuh sama-sama. Tidak ada yang paling jago di sini. Anak kelompok kecil pun gitu, anak-anak KTB. Aku masih banyak jatuh dalam dosa gini. Ayo kita tolong, sama-sama kita bertumbuh. Kadang-kadang kita pikir di kepala kita kan pemimpin KTB sedikit di bawah Tuhan Yesus, ya kan, sempurna kali. Sampai suci kali, kudus kali. Enggak, sama-sama kita. Ya. Lihat Paulus ini ya. Pelayanan 4 generasi tadi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang? Timotius, dia ngomong ke Timotius ini. Percayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Jadi ketika kita membina satu orang, ingat ada generasi-generasi di bawahnya yang harus dia bina lagi. Ya, kenapa kelompok kecil tadi? Sejarah sudah membuktikan. Ketika Tuhan ya mengulang lagi dunia ini dengan air bah itu, dia mulai dari kelompok kecil, dia mulai dari satu keluarga. Nuh, ya, Musa mulai dari kelompok kecil. Jethro, ingat ya Jethro ya. Musa si cek putus-putus ya? Enggak. Halo? Aman ya. Soalnya gambarku freeze ya. Jauh nih Kalimantan sama Cijantung. Musa, ingat Jethro waktu ngunjungnya. Musa, nggak mungkin kau sekali orang banyak gini cuman kau yang mengerjakan. Bagi mereka, kelompok 1000, kelompok 100, kelompok 50. Ya, makanya GBKP sekarang mengenal sistem Jethro, lebih kecil dari PJJ. Daniel, apa yang buat mereka bertahan? Kelompok kecil. Berempat mereka, Daniel, Sadar, Mesal, Abednego. Perjanjian baru, Tuhan Yesus melakukan, Paulus melakukan. Gereja, nggak mungkin Cijantung, Cisalak, Bogor, Bogor Barat, dan lain-lain itu langsung jadi gereja besar. Pasti dimulai dari pos PI, kecil-kecil, Bajem makin besar. Semua bergerak dari kelompok-kelompok kecil, bertumbuh bersama. Kampus-kampus, gerakan kekristenan. Kami di Kalimantan ini, ya kecil-kecil semua. Keunggulannya, interaksi ada, organisasi nggak ribet,
Dana nggak butuh banyak, gerakannya lincah. Tutup sana, tumbuh di sini. Tutup sana, tumbuh di sini. Kami kan persekutuan kantor, aku kan pengurus perusahaan kantor juga ya. Sejak katanya Jumat WFH, orang bingung kan? Gimana persekutuan kita? Kelompok kecil mah gampang, tinggal geser Kamis. Oke, oke, jalan. Ya, jadi banyak keunggulan kelompok kecil. Siapa yang mengerjakan? Pemimpinnya. Knowledge-nya bagus, karakternya bagus, skill-nya bagus. Ya, atau sering disebut dengan 3H gitu ya. Heart, head, hand. Hatinya beres, pengenalan akan Tuhannya bagus, tapi juga skillful ya. Skill-skillnya ini kan terus bertumbuh. Kalau sekarang pelayanan kaum muda Gen Z ini katanya tambah 2H lagi, 5H jadinya. 2H lagi, handphone dan high tech ya. Jadi pakai semua sarana digital, pakai AI, pakai yang lain untuk mendukung. Bukan hanya PKK, AKK juga harus beres. Jangan asal asal kelompok kecil dari awal, tantang komitmennya. Dia harus punya 3, FAT ya, gendut ya, FAT. Dia harus faithful, dia harus available, komitmen, kemudian harus teachable, mau diajar. Oke. Kemudian where and when, kapan dan di mana Bang kelompok kecil-kecil itu, KTB itu. Lakukan dimanapun, kapanpun. Ingat, intensional. Kalau kita lihat teladan Yesus, Yesus tuh tinggal bareng kan ya, tinggal bareng sama murid-muridnya. Jadi nggak ada yang tersembunyi, jujur terbuka. Kau lihat hidupku, kau lihat ajaranku, kau dengar. Prinsip regenerasi kan gitu kan. Aku kerjakan, kau lihat. Habis itu kau kerjakan, aku kerjakan bareng-bareng. Habis itu sekarang kau yang kerjakan, aku lihat. Jadi kalau kita bandingkan ya, Yesus buatlah 12 jam dia sehari sama murid-muridnya selama 3 tahun. Oke, 12 kali 3 kali 365 hari. Ya. Kalau kita mau mengikut jumlah jam Yesus kelompok kecil, itu setara kita butuh 36 tahun kelompok kecil. Ya. Itu baru bicara kuantitas untuk menyamai Yesus. Belum lagi bicara kualitas. Kira-kira siapa yang lebih berkualitas memimpin kelompok kecil? Yesus apa kita? Ya. Kemudian bagaimana Bang jalannya kelompok kecil? Kita lihat yang tadi aku bilang. Kualitas jemaat mula-mula ya. Habis Pentakosta 3.000 orang bertobat, mau diapakan orang banyak ini? Alkitab mencatat, nah apa solusinya? Kelompok kecil. Bertekun di rumah-rumah, ingat ya, isi kelompok kecil nih. Ada pengajaran arahnya ke bawah, persekutuan, memecahkan roti. Kemudian ada arah ke atas, berdoa, memuji Allah. Kemudian ada arahnya ke dalam, bersatu, bersama, ya, fellowship, gathering, sharing. Kemudian ada arahnya keluar, bermisi. Kau sekarang yang mengurus, kau sekarang yang dilihat orang hidupmu. Mereka disukai, ditutupnya manis sekali kalimat ini ya. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jadi sekali lagi, Tuhan peduli kuantitas. Tapi bukan itu yang pertama. Tapi kualitasnya dulu beres. Dilihat orang, jadi kesaksian orang, dan siapa yang gak tertarik untuk melihat orang Kristen yang baru, yang kesaksian hidupnya bagus ini. Maka makin banyak orang mengikuti dia. Ya. Jadi kalau aku tutup dengan pertanyaan, mau permata bertambah dan bertumbuh? Bertambah, bertumbuh. Kuantitas, kualitas. Maka hasilkan murid. Fokus pada kelompok-kelompok kecil, KTB-KTB, di dalam kelompok kecil kita kenal 3 orang, 4 orang, 3 orang, 4 orang. Asal berkualitas, dia akan berlipat ganda tahun ke tahun. Slide ini. Kisah 2 ayat 47 versi Permata, Klasis Jakarta Kalimantan. Dan Permata disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kerinduan kita. Mari bangun Permata, mari bangun kualitas. Manfaatkan tiap momentum. Jangan asal-asalan. Jangan menormalisasi apa adanya. Ya inilah, ya inilah. Tanya terus. Udah nggak ini yang terbaik kita lakukan? Ingat jangka panjangnya. Kita sedang membangun gereja. Kita sedang membangun hidup orang. Kita sedang mempertahankan masa depan gereja. Kerjakan bagian kita sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk terus menambahkan jumlah kita. Amin. Tuhan berkati. Oke, Bu Jurmala, abang kami sudah menyampaikan materi yang menurut aku pribadi sudah sangat banyak insight dan juga kalau istilah anak muda sekarang daging semua gitu bang isi materinya. Nah, jadi teman-teman kami semua setelah kita mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh
abang pemateri kita, abang kita, kami ingin memberikan kesempatan bagi teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan dengan raise hand, boleh di kolom chat ataupun dengan mengisi Slido yang sudah dikirimkan di kolom chat juga. Nah, kita punya waktu sekitar 15 menit, jadi kami harap teman-teman sangat mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Pasti banyak sih yang akan ingin ditanyakan oleh teman-teman. Jadi jangan malu-malu, sampaikan pertanyaannya. Nah, untuk pertama ada dari Bang Haris Tabangun dari Cilitan. Kami persilakan, Bang. Ya, shalom Bang Kawas. Terima kasih untuk materinya. Jadi ada dua hal yang mau ditanyakan Bang. Yang pertama, ini semuanya base kejadian gitu ya, kejadian di eh, kebetulan runggun kita. Em, Kalau kita mau merekrut tim kelompok kecil yang sudah dibuat, kalau di biasanya kan sama pembinaan gitu ya. Kita baiknya itu memang harus menjangkau semuanya, atau kita hanya fokus orang yang memang rindu untuk ikut gitu. Itu menurut pandangan Abang seperti apa dan efektivitasnya seperti apa? Karena kalau dinilai dari sebelum-sebelumnya, orang yang memang dipaksa tadi itu ujung-ujungnya malah merusak kelompok kecil yang sudah dibentuk gitu. Sama yang kedua, kalau di Cilitan itu dia membentuk kelompok kecilnya itu setiap sebulan sekali akan diubah, akan diatur lagi gitu. Diatur lagi itu diacak atau memang ada sesuatu yang mungkin menjadi goals pembinaan, atau ada di tengah jalan tuh ada orang baru yang tiba-tiba pengen ikut kelompok kecil makanya diubah lagi. Nah, itu baiknya gimana sih Bang kalau di lingkup Permata Gereja Karo gitu ya? Apakah memang baiknya itu memang harusnya tim itu harus terus berketerusan minimal 1-2 tahun, atau kalau yang sebulan-sebulan gini, bagaimana menurut pandangan Abang dampaknya? Apakah memang lebih baiknya seperti apalah gitu? Mungkin itu aja dua pertanyaan itu, bujur. Langsung dijawab aja mungkin ya, Bang. Oke, langsung jawab berarti ya. Boleh, Bang. Ya, makasih ya kalau kalian bubu kami Haris Tawangun. Jadi, eh, Bang, kalau membentuk kelompok kecil itu gimana harusnya? Apakah semua dimasukkan atau yang mau aja gitu ya? Ini juga based on pengalaman ya, dan juga apa kata kita. Pembentukan itu kalau di Permata atau di kampus aku menyampaikan pembentukan itu pertama pastikan semua orang sudah ditanyakan. Nah itu dulu. Pastikan semua orang dijangkau. Pastikan semua orang dijangkau. Jangan sampai ada yang asumsi kita ya, ah, dia nggak usah lah ini. Napasnya pun bau samsu. Nah, jangan. Siapa tahu itu jalannya Tuhan memanggil dia. Jadi pastikan semua orang ditanya, pastikan semua orang dihubungi. Udah. Kalau memungkinkan, bentuk semua kelompoknya. Bentuk semua kelompoknya, masukkan di dalam kelompok. Jadi jangan sampai ada yang tidak terperhatikan. Kemudian yang kedua, dalam membentuk, ini kan kita manusia, secara psikologis mau atau betah, lebih betah dengan yang agak homogen. Nah, ini perlu untuk dipertimbangkan. Jangan terlalu random dalam membentuk kelompok. Hai, seksi pemuridan, seksi kelompok kecil. Hai, bidang pembinaan yang membentuk. Perhatikan secara pertumbuhan. Jangan yang jomplang kali. Yang udah bagus pembinaannya, kumpulkanlah dengan yang sudah bagus pembinaannya. Yang belum terbina sama sekali, kumpulkan belum terbina sama sekali. Jadi yang sudah terbina misalnya tidak terlalu menunggu teman yang ketinggalan tidak terlalu minder dengan, aduh dia kok tahu semua ya, memang aku sampah di kelompok ini ya. Nggak ada rasa minder. Kemudian hal yang lain misalnya, hobi kah, sehingga kegiatan-kegiatan di luar pembinaan itu bisa gampang dilakukan. Kesenangan hobi kah, kesamaan umur kah, jangan yang satu udah permata emeritus, yang satu baru ngawan. Jadi pikirkan kesamaan-kesamaan itu dalam membentuk, ya. Nah, begitu berjalan,
Begitu berjalan, ingat, 3 hal harus ada. Jadi kelompok kecil tidak otomatis sama dengan pemuridan. Apa yang membuat kelompok kecil jadi pemuridan atau tanpa pemuridan? Adakah relasional, intensional, dan misional? Relasional, ya, sahabat, berjalan nggak ini? Persahabatan di dalam. Kemudian intensional. Kalau memang kita bentuk 5, 3-nya tak pernah pun datang, ya, maka cukuplah di dalam 3 sampai 5 kali pertemuan, maka putuskan. Yang 3 ini kayaknya memang tidak mau untuk ikut kelompok kecil, fokuslah kepada yang mau. Tapi intensional, aku ulangi, tidak meniadakan relasional. Tetaplah keep contact kepada yang tidak mau kelompok kecil. Jangan jadikan mereka langsung ada labelnya, neraka kau, nggak mau kelompok kecil, neraka kau. Tapi tetaplah jalin relasional kepada mereka yang jarang PA, tidak mau KTB. Karena ada aja waktunya Tuhan nanti. Ya. Dengan kita terus memapar itu mempengaruhi, membuat dia terpapar, mempengaruhi dia dengan kasih, perhatian kita. Sebenarnya kita sedang meneteskan air hari demi hari ke hatinya yang keras. Jadi walaupun ya dia tidak ikut kelompok kecil lagi, fokuslah kepada yang mau, karena ini harus bertumbuh bersama. Tidak mungkin ngejar terus yang ketinggalan. Tapi jangan abaikan relasional. Kemudian di dalam perjalanannya lagi, mungkin ada PKTB-nya pula ya yang nggak available. Baik karena nggak setia ataupun karena mungkin karena keadaan. Sakitkah, pindahkah? Begitu juga dengan kelompok yang lain. Sakitkah, pindahkah? Mungkin akan ada peleburan KTB, kelompok kecil. Nah, gabungkanlah sesuai tadi, sesuai dengan pertumbuhannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bisa itu dilebur. Tapi jangan terus-terusan diacak. Jangan terus-terusan berganti. Kenapa? Tadi ada relasional, intensional. Itulah kenapa kelompok kecil KTB yang PKTB-nya tetap, anggotanya tetap, akan kuat ikatannya dibanding orang yang terus pindah-pindah. Contoh aja begini, ya. Kita PA ini, kebaktian. Terus dilanjutkan dengan diskusi, ya. Kadang sering gitu. Teman-teman kita akan bentuk 5 kelompok, hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 pojok sana, kelompok 2 sana. Tiap PA kita kayak gitu, tiap kebaktian kita kayak gitu, maka nggak akan ada ikatan kelompok. Dalam hati, ngapain terlalu perhatian-perhatian kali. Minggu depan diacak lagi, minggu depan diacak lagi. Itu kelompok-kelompok acak, nggak kuat relasinya. Melihat pertumbuhannya juga nggak, beda lagi orang. Jadi levelnya itu ada ya. Dalam teori kelompok kecil 3 itu. Verbal, personal, akuntabel. Kalau kita cuma ketemu 1-2 kali, relasi kita itu cuma verbal. Halo, apa kabar? Iya, gimana? Oke, besok datang lagi ya. Besok orang baru lagi. Halo, apa kabar? Iya, besok datang lagi ya. Verbal masih. Tapi dalam kelompok yang tetap, tapi pertemuannya tidak tetap, verbal dan personal. Personal iya, verbal iya. Tapi pertemuannya nggak tetap. Kita nggak tahu bagaimana pertumbuhannya. Tapi dengan anggota tetap, pertemuan tetap, maka sampai tahap yang ketiga dia, akuntabel. Kita terbuka, kita lihat pertumbuhannya, kita bisa tolong dia, kita bisa ingatkan dia, sehingga Yesus kan itu ya. Ke-12, sehancur-hancurnya Yudas, 12 ya. Jadi sampai nanti Yudas yang gagal mengikut Tuhan. Yudas pergi, Kisah Rasul 1, ganti Matias. Jadi jangan terlalu acak. Tapi ada 3 hal tadi. Relasional jalin bagus, intensional perhatikan pertumbuhannya dengan bagus, misional siapkan mereka untuk kembali memimpin di periode berikutnya. Bujur. Bujur Bang, untuk Bang Haris apa sudah cukup dengan jawabannya? Oke, terima kasih Bang. Selanjutnya kami akan membuka kesempatan lagi teman-teman bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ya, selain Daniela, ada lagi kah yang ingin bertanya secara langsung?
Oke. Untuk Daniela kami persilahkan. Oke, shalom semuanya. Shalom juga untuk abang kami, Bujur, untuk sharingnya yang menurut aku lumayan, selain daging juga cukup menampar gitu ya. Mungkin sama teman-teman pengurus juga banyak yang merasakan gitu. Mungkin ini follow up questions sama kayak tadi Bang Haris, karena kita sama-sama Cilitan, jadi mungkin studi kasusnya sama gitu. Jadi mungkin nggak sebulan sekali ya diacak orangnya, cuman kita mengadakan tim doa namanya. Setahun itu 2 kali rombak tim doa gitu. Dan mungkin ini belum sampai ke tahap KTB yang mungkin akan bisa setahun depan atau selanjutnya kita jalankan gitu. Cuman pertanyaan dari kami adalah karena pertanyaan dari kami adalah bagaimana cara apa ya mendalamkan dari point of view, mungkin dari point of view pembinaan, bagaimana cara meruncingkan sehingga tim doa yang kalau misalnya tadi udah dijelasin relasional, intensional, dan misional, mungkin tim doa saat ini levelnya masih di relasional, jadi sebatas sharing gitu. Sharing dari materi yang kita kasih sebulan sekali itu, mereka sharing apa yang mereka rasakan. Kayak misalnya bulan Maret itu tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, berarti mereka sharing tentang hubungan mereka pribadi dengan Tuhan, dan mungkin sebatas sharing aja, karena kami juga nggak ngasih aksi yang seperti apa gitu di dalam bahannya gitu kan, sehingga belum sampai ke tahap intensional, yang kayak kelompok tim doanya PJ-nya bisa bilang gimana hubungan pribadinya, apakah lebih baik atau enggak sampai situ, jadi nggak ada follow up dari bulan ke bulan. Tapi mungkin pertanyaan dari kami adalah bagaimana, karena ini masih step by step gitu ya, bagaimana mungkin pendapat abang atau saran gitu, cara menaikkan level gitu sehingga bisa bisa jadi lebih tajam em, tim doanya, sehingga mungkin ke depannya bisa dikembangkan menjadi KTB seperti itu sih. Sehingga bisa lebih intensional dan juga nantinya bisa misional seperti itu. Bujur. Bujur, untuk pertanyaan yang dari Daniela, kami persilakan abang kami untuk boleh merespon. Jujur ya, Dek, Daniela, pertanyaannya. Ya. Nah, tadi nama kelompok kecil ya, small group, cell group, KTB, nah, lagi tim doa untuk menunjukkan keunikannya juga kan ya. Kami tim, artinya secara jumlah kecil. Doa artinya kami awal ini dulu hanya untuk kelompok-kelompok doa, nah, ya. Tapi bagaimana Bang mempertajam untuk membuat ini juga menjadi KTB, ya, untuk menghasilkan murid dari kelompok ini. Karena kami cuma sharing. Nah, tadi ya, salah satu alat bantu untuk pertumbuhan kelompok kecil itu adalah bahan. Pakailah bahan yang bagus. Itu akan menolong kita, ada kurikulumnya. Jadi terukur. Nah, misal ya, aku di Perkantas, itu kami pakai MHB. Memulai hidup baru, ada 12 bab. Dan ini kan dia levelnya makin naik, ya, eskalasi dia. Mulai dari memulai hidup baru, pastikan mereka kenal Tuhan dan Juru Selamat, akarnya. Kemudian baru masuk bab 2, saat teduh. Nah, tiap bab ini ada proyek-proyek ketaatannya. Ya kan, di saat teduh. Seminggu ini kita saling mengingatkannya untuk saat teduh. Jadi saat teduh itu kita sepakati pagi. Jadi jangan waktu sisa. Aku kalau sempat pagi, kalau nggak sempat malam, kalau nggak sempat besoknya. Jangan. Tapi kita sepakati misalnya. Itu kan naikkan level. Saling mengingatkan ya besok kita ya, alarmnya. Saya mengingatkan. Seminggu, minggu depan kita kumpul. Yuk, cek mana yang kita bolong gitu. Ya ini without judgment ya, bukan menghakimi. Tapi gimana kalau memang misalnya si A terlalu banyak ketinggalan? Apa yang bisa kami bantu? Yuk, kami telepon ya, gitu ya. Atau kami kami ingatkan malam sebelumnya ya, atau apalah ya. Nah, nanti akan naik level lagi di bab 3 tentang doa misalnya. Tapi kan kita maju bab, tidak meninggalkan bab 2-nya. Kalau 2 hanya melakukan saat teduh, lewat begitu aja, bahanmu apa misalnya? Aku santapan harian, kamu apa? Aku yang lebih suka santapan rohani. Aku lebih suka santapan harian karena dia bentuknya runut pembacaannya. Aku santapan rohani karena lebih banyak refleksinya. Aku mana surgawi, aku ini. Aku our daily bread, lebih suka bahasa Inggris. Aku ini, oke. Gimana? Waktu bab 3 tidak menilai bab 2,
kita buat ya lagi ya satu proyek ketaatan. Yuk buat jurnal harian. Apa yang kita nikmati dari saat teduh pagi ini? Nah itu kan akan kelihatan kan berapa serius orang. Kan levelnya naik dari saudara sharing-sharing masuk bab 3 doa. Nanti kan kita bagi pokok doa. Yuk kita bagi, Senin doakan siapa, Selasa doakan siapa, Rabu doakan siapa. Masuk nanti bab 4, ya, mempelajari firman Allah, cara ber-PA, cara menggali. Dari situ nanti kita misalnya, yuk gerakan 3 pasal per hari. Alkitab itu 1189 pasal. Kita baca 3 pasal per hari, setahun selesai. Yuk, siapa mengingatkan? Jadi pakai kurikulum, pakai bahan. Ada banyak sekali bahan sesuai dengan level-levelnya. Ya, nanti salah satu tugas bidang pembinaan itu cari bahan. Jadi dulu ini juga udah pernah ya usulkan ini ke Permata Pusat waktu dulu. PA itu janganlah hanya bahan PA, ngerti ya? Sama kayak PJJ kami kan kami evaluasi itu apa bedanya PA Mamre, PA Moria, PJJ gitu aja sih. Yang satu penggejapan, satu enggak. Penggejapan di mana gali Alkitabnya? Buatlah bahan PA yang memang penggalian ada, interpretasi ada. Nah, jadi pakai suplemen. Nah, pembinaan itu salah satu tugasnya itu, ya. Semoga menjawab ya. Bujur, Bang. Dari Daniela, apakah sudah cukup menjawab? Bujur, sudah menjawab, bujur. Oke, bujur untuk Daniela. Nah, teman-teman, karena waktu kita terbatas, kami langsung saja bacakan pertanyaan dari link Slido yang sudah di-share. Nah, pertanyaannya seperti ini, Bang. Yang pertama, bagaimana cara KTB bisa menjadi sarana penginjilan yang efektif? Metode apa yang cocok untuk menginjili dalam konteks anak muda atau permata saat ini? Nah, yang kedua, gimana cara untuk memulai sebuah KTB di tengah-tengah gereja yang mungkin belum familiar dengan KTB? Nah, boleh dipersilakan kepada Abang untuk merespon. Tadi di slideku, bentar ya. Boleh ini ya, share screen sebentar. Yang ngelihat ini tadi, ini kan salah satu contoh ya, contoh Ya, boleh Bang. contoh yang Bang, bagaimana cara penginjilan di KTB ya? Kalau kelompok kecil ini ya kira-kira gitu ya. Penginjilan misalnya ya. Penginjilan. Secara pribadi kita bisa pribadi pakai buku, pakai buklet kan gitu ya, pakai penginjilan. Nah, kelompok juga bisa pakai bahan ya, sering disebut dengan pipa. PI melalui PA ya, PI melalui PA. Jadi dalam kelompok kita bahas bahan yang khusus tentang pengenalan akan keselamatan itu, ber-PI. Tentang manusia, tentang dosa, dan tentang keselamatan. Tentang salib Kristus. Ada bahannya. Terus bisa juga pendekatannya, ya, kelompok studi, kelompok minat, kelompok diskusi, ya, atau juga tim PI, gitu. Jadi itu contoh-contoh PI dalam kelompok. Jadi kita bahas bahan dan kita tantang di akhir bahan itu, ya, untuk doa sama-sama, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bertobat untuk mencintai Tuhan dan membenci dosa. Itu bisa dilakukan secara kelompok. Dan kita bersama-sama komitmen untuk saling mengingatkan. Kawan bertumbuh. Menjadi kawan bertumbuh. Ya. Atau ini kan zaman anak muda ya. Zaman anak muda. Ini sekalian menjawab cara mulai ya. Kalau kami dulu kan zaman konvensional. Ya. Artinya dalam kelompok kecil terus dipantau sama pembinaan gitu ya, harus ikut kurikulum ini. Sekarang tadi kelompok-kelompok minat tadi kita bisa ajak dia ya ke KKR kebaktian kebangunan rohani ya, kebaktian bukan KKR sekolah minggu ya, kebaktian kebangunan rohani,
kebaktian penyegaran iman, ajak ya. Yuk ikut ini yuk. Ya, siapa tahu dari kelompok dari KTB kita waktu penginjilan itu ya mungkin nggak serius, mungkin kita yang kurang kuat atau macam-macam kan banyak ya. Jadi kita melengkapi lagi dengan ada pembinaan yang bagus ikut ke sana. Ada pembinaan yang bagus ikut ke sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cara mulai KTB. Gereja kita ini kan nggak terlalu kenal dengan KTB. Secara KTB yang kita maksud ini ya. Karena sayangnya kan tidak semua juga sekolah teologi itu mempelajari tentang discipleship. Baru-baru ini udah banyak STT dengan mata kuliah discipleship movement misalnya ya. Gerakan pemuridan dalam kelompok kecil. Jadi kalau kita tanya pendeta kita pun belum tentu dia mengerti tentang bagaimana KTB yang seharusnya. Ya. Enggak selalu salah. Karena kan memang waktu itu mungkin belum dapat, belum ketemu, belum mengalami. Jadi mungkin masih konsep awal aja ya. Tapi positifnya adalah GBKP terbuka kok dengan yang namanya kelompok kecil, ya kan? Apa itu PJJ? Itu kan sebenarnya kelompok kecil kan? Kami Bekasi kan salah satu rumpun terbesar ya. Jemaatnya 1.800. Gimana membina 1.800 orang? Kita kuatkan di sektor, dibagi 17 sektor. Yang udah terlalu besar mekar. Yang udah terlalu besar mekar. Jadi harus dalam kecil dia. Harus dibuat tetap kecil supaya intens. Nah, di PJJ pun dibagi lagi tadi per jetro, ya kan? Terpuk. Ada dia per terpuk. Hanya 5 kakak. Setiap pertua pegang 5 kakak. Dia akan pegang 5 kakak. Jadi sebenarnya konsep itu sudah terbuka. Jadi di Permata apalagi yang lebih banyak dikasih kebebasan biasanya sama Runggun, tidak ada yang melarang kita KTB. Nah itu salah satu keuntungan kita. Ada gereja yang lebih konservatif lagi, lebih suku. Apa kalian ini? Kayak aneh-aneh kalian ini kelompok kecil. Nah, GBKP itu enggak, itu salah satu yang kita syukuri juga tuh, ya. Kita terbuka kok dengan kelompok kecil. Mulainya dari mana? Ya, nggak apa-apa. Jadikan ini program pembinaan. Tapi sekali lagi ya, aku bukan anti program, tapi jangan ini hanya sekedar program yang ikut-ikutan tanpa mengerti untuk apa. Ya. Kalau ini sudah jadi program klasis, turun ke Runggun, ya pasti dihukum tuh sama komisi-komisi, apalagi jalannya bagus. Ya, mulailah dari program. Jadi kan nggak ada yang beda sendiri ya. Cililitan kelompok kecil. Kenapa ya Cililitan kelompok kecil ada, Bogor Barat nggak ada, Banjarmasin nggak ada? Aneh ini Cililitan ini. Nah, kalau udah program kan orang udah bisa menjelaskannya dengan gampang. Dari klasis sudah ada ini programnya. Dari Rungkun udah ada ini programnya. Jadi mulailah dari situ. Tapi jangan berhenti dari program, baru lakukan bagus-bagus tadi. Mulailah misalnya dengan tadi hal-hal yang homogen, entah tempat tinggal yang dekat, kesamaan sesuatu, usia, rentang umur, hobi dan macam-macam. Mulai dari situ, terbentuk dulu kelompoknya, baru kita lihat dinamikanya. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan dulu sementara ini. Bujur. Oke, Bu Jurmala, untuk abang kami dan juga sesi tanya jawabnya kami tutup teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya, baik secara langsung dengan raise hand maupun mengisi link Slido kita. Nanti jika ada yang ingin dipertanyakan lagi, boleh hubungi kami atau nanti materinya juga akan kami share di grup bidang pembinaan. Oke, untuk menutup acara kita pada hari ini, sesi firman dan juga tanya jawabnya, kami mau berikan kesempatan untuk abang kami untuk kasih kata-kata final, kalau bisa dibilang Bang, tentang KTB ini ke depannya gitu, ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Permata, Kelas Jakarta Kalimantan, khususnya pengurus Permatanya. Silahkan Bang. Aku sharing singkat aja lah ya. Dulu aku ini bandel. Nggak mau aku dibina. Lari-larian. Orang yang lari-larian. Orang yang nggak mau dibina. Tapi aku bersyukur. Ada pemimpin KTB yang tidak pernah menyerah untuk aku. Dan aku pikir siapa sih orang ini?
saudara bukan, siapa-siapa bukan. Ngejar terus, ngubungin terus. Aku di parkiran jumpa dia, aku yang belok supaya nggak jumpa dia. Dikejarnya lagi. Tapi aku bersyukur, ya. Aku berhutang sama orang-orang yang telah mau menghabiskan hidupnya untuk hidupku. Dan itu kesaksian bagiku untuk juga mau menghabiskan hidup bagi orang lain. Karena itu jadilah orang-orang yang mau menghabiskan hidup bagi orang lain. Dan dia pun mau menghabiskan hidupnya bagi orang lain. Dan kita bersama-sama menghabiskan hidup kita bagi Kristus. Jujur. Bujur malah Bang untuk sharingnya yang sangat menginspirasi kita juga untuk terus melanjutkan pelayanan kita terkhususnya di rumah masing-masing. Nah, teman-teman, kita sudah diingatkan kembali bahwa pemuridan ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan gitu. Sebuah perjalanan ke depannya di mana kita sebagai murid Tuhan juga dituntut untuk semakin serupa dengan Kristus sehingga kita pun mampu untuk memuridkan kembali nantinya di rumah kita masing-masing. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana Yesus sendiri mencontohkan pelayanan yang menghasilkan murid yang berkualitas gitu dan kita mau mengangkat komitmen kita mau bertekad juga bahwa kita pun mau mengikut apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan bagi kita dan kita mau menutup dengan pujian komitmen kita bernyanyi dari KJ 341 Kuasamu dan Namamu lah. Kami meminta dengan kasih abang kami untuk menutup dalam doa seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dipersilakan. Bagus lagu kita tadi ya. Itu terjemahan KIE-nya juga bagus ya. Dahindu simbelin Tuhan kerajaan kami pe. Pekerjaanmu yang besar itu Tuhan. Bagian kami. Kami harus ambil bagian di situ. Jadi small group, big impact. Teman-teman, investasikan hidup di situ. Lagu kita tadi. Tuhan tuh sudah menginvestasikan hidupnya. Fokus 3 tahun kepada murid-muridnya. Dan dari 12, seluruh dunia kenal Tuhan. Maka investasikan hidupmu. Menambah jawaban ini. Dari mana mulainya Bang? Salah satu adalah mulailah dari pengurus. Jadi teladan.
Jadi KTP yang bagus, hai pengurus-pengurus. Jadi KTP yang bagus. Dan itu bisa dilihat orang. Orang ini bertumbuh bagus. Dan mereka pun tertarik, berakar, bertumbuh, berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah teladan Kristus yang sudah mau menghabiskan hidupnya bagi kami yang seringkali tidak pantas untuk dikasihi bahkan. Biarlah kami bisa meneladani Kristus. Tantangan kami baru penolakan. Tantangan kami mungkin baru harus penyangkalan diri. Tantangan kami mungkin baru masih harus lebih capek dari yang lain. Harus perhatikan. Belum sampai nyawa. Seperti lagu kami tadi. Karena itu tolong Tuhan, mampukan, kuatkan kami. Di dalam masa permata yang singkat mungkin, tidak selama-lamanya kami permata. Di dalam waktu yang terbatas ini, kami bisa menginvestasikan hidup kami, menghasilkan orang-orang yang kenal Tuhan. Tolong rencana-rencana, program-program ke depan, baik tingkat klasis, kerunggun, sektor, di dalam memuridkan, di dalam membentuk KTB-KTB yang berkualitas, terperhatikan, terukur, terevaluasi, sehingga gereja kami bertumbuh dari kelompok kecil yang bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan permata, khususnya klasis Jakarta Kalimantan ini, ke dalam tangan Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, berikan kami pertumbuhan, berikan kami kekuatan, dan mampukan kami melakukan amanat agung Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.